problem atau fenomena yang terjadi sekarang ini kan mengenai masalah masjid tidak boleh menggunakan toa itu Bapak. Nah, kan adalah mengapa ada sebuah hukum atau undang-undang yang saling berkontradiksi ya Pak atau tidak selaras. Misalnya ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi orang kelangkaan dikarenakan harganya dimurahkan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu ketika itu teman-teman terkait dengan bagaimana hukum bisa menjadi sebuah kesadaran bagi seluruh masyarakat. Sekarang kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, berdialog, mungkin mencecar terkait dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan teman-teman. Kita masih punya waktu yang cukup. Jadi kalau berbagai hukum yang ada di negeri ini, ketika ada eksekutif legislatif sudah sepertinya bukan karena check and balancing, itu akan membahayakan. Kesadaran hukum hadir pasca pemerintahan Indonesia Merdeka, yang mana sebelumnya KUH Perdata itu rata-rata masih produk dari zaman Belanda. Akhir-akhir ini sudah ada perubahan, tetapi sebagian masih apa yang terjadi pada waktu zaman pemerintahan Belanda itu masih digunakan. Itu pertanda bahwa memang para pembuat undang-undang relatif belum serius dalam hal menghadirkan hukum-hukum yang update dengan kehidupan kebangsaan kenegaraan kita. Sehingga teman-teman kadang-kadang menemukan ini hanya mengambil mangga yang jatuh, padahal itu kalau tidak diambil mubazir, tapi ketika diambil dia kena pasal pidana, terancam 2 bulan penjara, 3 bulan penjara. Itu kan sesuatu yang mungkin bagi teman-teman loh kok bisa ya, tapi itu sebuah realitas. Mengambil misalkan batang pohon yang itu menghalangi jalan, tetapi dia bisa kena pasal. Nah, itu kan menjadi masalah. Nah, gimana selanjutnya kesadaran hukum bersama? Kadang-kadang kan orang melaporkan itu bukan karena kesadaran hukum, tapi karena tetanggaku itu loh memang kurang ajar. Hanya dengan cara melaporkan seperti ini saya bisa memberikan pelajaran. Itu kan sekarang, apalagi yang tren sekarang. Pada arena dunia IT itu kan terjadi saling melapor antara pendukung A, pendukung B. Seakan-akan kalimat yang dimunculkan di dalam taruhlah media sosial itu seakan-akan salah besar. Padahal kadang-kadang terjadi pemotongan kalimat ataupun lainnya. Yang terakhir, bagaimana saling melapor antara misalkan Pak Menteri Agama sama Pak Roy Suryo, mantan Menteri yang di waktu pemerintahannya Pak SBY. Itu kan seakan-akan ini sebetulnya penegakan hukum yang sebenarnya ingin hadir kesadaran hukum, atau karena tema politik yang untuk digunakan sebagai alat saling menjatuhkan dengan tema politik tersebut. Jadi seakan-akan bukan substansi dalam perjalanan hukum itu, tetapi ya itu tadi, karena ada tema politik, ada tema untuk saling menjatuhkan atau lainnya. Silakan teman-teman, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan Pak Haris. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi buat Bapak Agus dan teman-teman semua. Saya Fakir Sauladi dari kelas 2021A dengan NIM 021.
Saya di sini ini Bapak, kan ini kan membahas mengenai kesadaran hukum. Jika dilihat problem atau fenomena yang terjadi sekarang ini kan mengenai masalah masjid tidak boleh menggunakan toa itu Bapak. Nah, ini kan ini kalau dibahas mengenai penggunaan toa sendiri sebelumnya kan sudah dari dulu atau sudah membudaya setiap setiap daerah, setiap wilayah itu kan memang menggunakan hal tersebut, dan selama ini pun tidak ada dari penganut agama lain juga yang melaporkan seperti itu atau membuat gaduh atau membuat masalah hal tersebut. Nah, tetapi ini muncul dari Kementerian Agama sendiri. Nah, ini bukankah malah menghasilkan adu domba dan seperti kesadaran hukum masyarakat itu berbelok Bapak. Jadi tidak percaya kepada hukum, tidak percaya kepada pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, menurut Bapak itu bagaimana masalah itu, fenomena itu? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Faris. Ini adalah hal yang paling hot pada saat ini. Ketika ada regulasi dari Kementerian Agama menampilkan toa diatur. Dalam bahasanya Kementerian Agama bukan dilarang ya. Dalam bahasanya Kementerian Agama itu diatur supaya kehidupan berbhinneka tunggal ika, heterogenitas itu kemudian muncul. Apa yang disampaikan Faris itu betul, bahwa itu sudah lama kok. Mengapa baru diatur? Kemana saja negara 5-10 tahun ini? Yang waktu itu juga sudah muncul yang namanya toa hadir dalam kehidupan keagamaan. Teman-teman, dalam merespon kasus seperti ini, itu kan memang kalau tema hari ini kan tema kesadaran hukum ya. Sekarang adalah pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat mendengar terkait dengan kalimat atau perkataan atau sesuatu yang terjadi sebelum pelaksanaan sholat, baik sholat 5 waktu, lebih khusus adalah menjelang subuh atau menjelang maghrib yang lebih kental lagi. Tetapi secara umum setiap sholat 5 waktu. Apakah hal itu selanjutnya menjadi pengganggu dari kehidupan kita atau tidak? Seandainya, jadi seharusnya ya, Kementerian Agama membuat regulasi tersebut berdasarkan masukan dari masyarakat. Misalkan karena ada ketidaknyamanan umat muslim sendiri atau non-muslim terkait dengan hal itu. Karena di dalam umat muslim sendiri pun, taruhlah mohon maaf, ada kelompok yang dia suka dengan suara yang besar, ada kelompok yang misalkan nggak usah lah gitu, hanya cukup azan saja, ada kelompok begitu kan. Jadi hal itu kemudian di dalam Islam pun kemudian ada perbedaan juga dalam hal bagaimana sebelum sholat terkait dengan apa yang disampaikan. Kalau bahwa sholat 5 waktu itu semua tidak ada yang mempermasalahkan, bahwa itu wajib itu iya. Tapi dalam hal toa itu mungkin ada perbedaan. Nah, dalam hal regulasi itu kalau memang ada yang kurang cocok, maka akan lebih baik ke judicial review atau ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kalian tidak setuju terhadap sebuah peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, maka yang bisa diajukan, yang bisa diproses itu adalah ke Mahkamah Agung. Diajukan saja. Nanti akan diproses di sana mana yang lebih kuat. Adapun ketika menang maka Kementerian Agama wajib merubah. Adapun ketika kalah maka ya tetap itu. Hanya yang itu satu permasalahan Pak Haris. Tetapi di permasalahan lain ketika muncul yang namanya komentar Menteri Agama ketika ditanya oleh wartawan dan komentarnya itu di luar yang ada di peraturan menteri terkait dengan pengaturan suara atau toa tersebut,
maka kemudian memunculkan respon publik. Salah satunya adalah Roy Suryo ataupun yang lainnya. Hal itulah yang selanjutnya hubungannya dengan undang-undang IT misalkan, yang itu mungkin ada beberapa kalimat yang menyinggung dan selanjutnya. Itu dalam tema yang yang berbeda, dan itu bisa diproses hukum. Meskipun ketika ada sebuah kesadaran pencabutan bahwa ada misalkan, mohon maaf kami salah ucap pada waktu diwawancarai oleh media, misalkan begitu sang menteri misalkan, atau begitu sebaliknya misalkan Roy Suryo, mohon maaf waktu itu kami menangkap pada titik yang berbeda, yang angle dari menteri. Kita sampai hari ini memang itu belum selesai, tapi berproses. Tetapi seandainya ada sebuah kesadaran dari Kementerian Agama atau dari sang pelapor, kemudian saling pegang erat, maka saya pikir nggak ada masalah. Tetapi pada dasarnya bahwa kalau ingin mengubah, tidak setuju terhadap peraturan menteri, usul langsung bisa, atau kalau misalkan tidak diterima ya menggunakan judicial review ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau misalkan terkait dengan yang undang-undang ITE, ya bisa saling memaafkan atau bisa saling terus. Itu semuanya hubungannya dengan mata kuliah hari ini, kesadaran hukum. Maka perlu ada semacam hal yang menampar bagi orang-orang pihak hukum tersebut. Kementerian Agama pasti akan tertampar ketika ada laporan Roy Suryo. Begitu juga Roy Suryo merasa tertampar ketika balik jika dilaporkan. Kalau saling melapor, itu kemudian endingnya apa? Padahal kan yang substansi yang dikejar itu adalah bagaimana pengaturan, bukan pelarangan, pengaturan TOA. Nah, di sini kan kelihatannya ada kebuntuan komunikasi antara kementerian sang pembuat regulasi ataupun masyarakat yang mungkin pengguna dari itu semuanya. Memang kesadaran hukum selalu ditunggu oleh semuanya, sehingga sebetulnya saling melapor itu bukan tujuan bagaimana hukum dihadirkan, tapi bagaimana kesadaran hukum itu muncul bagi semuanya. Begitu, Pak Aris. Baik Bapak, jadi adanya cek dan recheck itu penting ya Bapak, sama penyelarasan itu. Betul, jadi ketika eksekutif atau eksekutif legislatif membuat regulasi, lebih baik memang berdasarkan dari laporan masyarakat atau berdasarkan dari fenomena masyarakat yang ada sebuah masalah kehidupan dan kemudian dibuat aturan. Tetapi kalau langsung misalkan Fahris menjadi Menteri Agama, menurut Fahris itu ini jelek, langsung dibuatkan aturan, bahwa pasti nanti berhadapan dengan masyarakat yang menurut masyarakat. Kan ketika ngomong sosiologi itu kan ada perspektif ya. Di kelas ini ada 67 orang. Setiap orang kalau ditanya tentang TOA, itu perspektifnya ada 67. Ya kan, ada 67 perspektif. Ada yang mirip tetapi ada yang sangat berbeda. Maka ketika Fahris menjadi Menteri Agama, lebih baik memang berdasarkan ya data dari masyarakat. Bagaimana sih baiknya begitu. Begitu Fahris. Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Anisatul Hanifah silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anisatul Hanifah dengan NIM 020 ingin bertanya. Tetapi sepertinya ini agak berbeda dengan tema, tapi masih berkaitan. Yakni yang mau saya tanyakan adalah mengapa ada sebuah hukum atau undang-undang yang saling berkontradiksi atau tidak selaras. Misalnya ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor yang korupsi dana bencana, dan negara berhak untuk menghukum mati koruptor tersebut. Lalu mengapa di pasal lain, yakni pasal 28A juga berbunyi setiap warga negara itu berhak untuk hidup, dan hidupnya itu dan hak untuk hidupnya tidak bisa dirampas. Bukankah ini akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum bagi koruptor, karena mungkin mereka akan menganggap undang-undang yang berlaku ini tidak membuat mereka jerak. Nah, mengapa ya Pak, kok ada undang-undang yang satu dengan yang lainnya itu ada yang kontra seperti itu? Terima kasih Pak.
Terima kasih Anisatul Hanifah dan semuanya. Teman-teman, ketika terjadi kontras hukum, itu kemungkinan pertama, setting dari proses pembuatan hukum itu berbeda. Satu dibuat ketika di zaman Belanda, satu di zaman misalkan pasca reformasi. Pasti ada sedikit banyak berbeda. Kemudian yang kedua, karena terkait dengan apa yang menjadi substansi hukum itu kemudian ada perbedaan. Contoh dalam wilayah misalkan undang-undang IT, yang dahulu undang-undang IT itu belum menjadi masalah, tetapi sekarang ketika muncul terkait dunia telekomunikasi, informasi yang begitu cepat, maka itu muncullah yang namanya pasal-pasal yang menjadi sebagai untuk ancaman bagi mereka yang mungkin melanggar IT. Padahal pada waktu dahulu mungkin tidak. Dan beberapa alasan lainnya. Tetapi hal itu menurut saya ketika tidak ada perbedaan seperti itu tetap bisa nanti kemudian berdasarkan pada hukum bisa diproses di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi sekarang adalah pertanyaan yang sebelumnya dari Anisatul Hanifah, yaitu mengapa sih mereka kemudian malah bermain, bahkan ketika diberi hukuman itu kok tidak jera sih, orang-orang ini kok tidak jera. Memang salah satu hukum atau keputusan pengadilan dihadirkan bagaimana seseorang itu bisa menjadi jera. Lah, teman-teman yang saya hormati, keberadaan hukum itu pada dasarnya kalau sebetulnya ada sebuah kesadaran bersama, maka keberadaan para penegak hukum, polisi, ataupun mereka yang di pengadilan, yudikatif, baik kejaksaan, itu tidak berfungsi ketika ada sebuah kesadaran bersama. Tetapi kan kadang-kadang mereka keluar dari apa yang menjadi regulasi yang ada. Akhirnya kemudian terjadi penyalahgunaan regulasi atau penyalahgunaan hukum itu sendiri. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan ancaman, bahkan diputus terkait dengan kasusnya sekian bulan penjara misalkan begitu. Masalahnya adalah mengapa kok tidak jelas sih? Lah inilah manusia Anisatul Hanifah. Sudah banyak orang yang produk keputusan pengadilan tipikor yang membuat sekian tahun penjara, bahkan seumur hidup penjara, tetapi selanjutnya tetap mereka menjalankannya. Orang korupsi itu bukan berarti dirinya yang melakukannya. Kemungkinan pertama memang dirinya adalah koruptor. Jadi dia berawal dari keinginan sendiri untuk supaya kaya. Tetapi terkadang yang kedua adalah karena dia adalah didesain oleh sistem. Jadi misalkan karena partai politiknya itu tidak mempunyai anggaran yang jelas, maka salah satunya adalah dengan korupsi. Dan itu kalau terjadi, maka akan membahayakan terhadap kehidupan berpartai politik. Karena dia tidak bisa merdeka dalam menghidupi partai politiknya. Atau mungkin yang ketiga, karena dia adalah lalai, atau keempat terjebak ataupun dijebak. Kan sangat mungkin Anisatul Hanifah atau siapapun yang ada di ruangan ini berkorupsi itu karena dijebak. Jadi kadang-kadang pemahamannya terkait dengan hukum itu kurang mendalam, tetapi dia coba misalkan begini. Kalau dalam bahasa orang desa itu kan sering yang namanya kenduren ya, atau kalau tidak kenduren sering memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalkan Elisa
tetangganya Ani 1 misalkan, kemudian Elisa memberikan satu kotak, tidak tahu kotaknya, diberikan kepada Ani 1. Selain tetangga, nggak taunya Elisa sama Ani 1 itu adalah di kantor yang berbeda tetapi ada hubungannya. Di proses selanjutnya nggak taunya pemberian Elisa itu bagaimana supaya apa yang diputuskan kantornya Elisa disetujui oleh kantornya Anissa. Misalkan Elisa itu adalah kantornya dia sebagai kepala dinas pendidikan yang ada di misalkan sebuah provinsi. Ani 1 itu misalkan dia adalah sebagai komisi, misalkan komisi apa? Yang bagian pendidikan, anggota DPRD. Padahal hanya memberikan, nggak tahunya yang diberikan itu kotak 1 miliar isinya. Tapi nggak tahunya harapannya dengan 1 miliar itu adalah Ani 1 setuju anggaran yang diajukan oleh Elisa sebagai kepala dinas pendidikan itu. Itu kan meskipun tidak ngomong, kamu setujui, tapi kan secara dibalik itu adalah bagaimana Ani 1 menyetujuinya. Hal inilah yang membahayakan pemberian tersebut. Sehingga kemudian apapun pemberiannya itu kemudian harus perlu super hati-hati oleh teman-teman semuanya. Disitulah mengapa terjadi proses hukum, maksudnya orang masih tetap korupsi padahal sudah paham orang-orang sebelumnya, para koruptor sebelumnya sudah dijatuhi hukuman yang luar biasa. Semoga teman-teman nanti, Anissa, Elisa dan semuanya, kalau nanti menjadi pejabat negara, pengelola negara, atau bahkan yang berhubungan dengan negara, anggaran negara, maka pengalaman para koruptor kemarin yang sudah diputus itu menjadi pengalaman yang baik supaya tidak terulang lagi. Meskipun akan lebih baik lagi adalah muncul kesadaran. Anissa kemudian menolak uang 1 miliar yang diberikan Elisa meskipun itu butuh. Elisa juga tidak harus memberikan uang 1 miliar kepada Anissa meskipun kantornya berharap apa yang menjadi program kerjanya disetujui oleh Anissa sebagai sang legislator. Begitu Anissa, Hanifah. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Sekarang Harel Jidan. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Jidan dari 2021A NIM 001. Sekarang ini yang lagi viral tentang minyak goreng, yang dimana itu sekarang itu minyak goreng itu banyak kelangkaan dikarenakan harganya dimurahkan oleh pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu ketika harga minyak dimurahkan, apakah belum ada check and balances seperti tadi Bapak terangkan? Nah, apakah check and balances ini berarti kurang efektif dalam adanya minyak ini dimurahkan dalam artian penurunan harga gitu? Apakah ada hal yang lain selain check and balances itu Pak? Terima kasih Harel. Ketika ngomong tentang check and balancing, itu dihadirkan bagaimana keberadaan eksekutif sama legislatif. Legislatif itu adalah perwakilan dari rakyat. Harapannya adalah bagaimana eksekutif itu ketika memutuskan adalah mendasarkan pada kebutuhan rakyat. Memang dalam dunia, maksudnya dalam dunia ekonomi, kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang
berulah menjadikan sesuatu itu menjadi masalah. Maksudnya bagaimana terkait dengan kepentingan yang seakan-akan dia adalah menjadi dewa dari sebuah proses perekonomian yang ada. Pertama dihabiskan, seakan-akan dilangkakan, kemudian ada misalkan pasar murah ataupun lain-lainnya. Ini sebetulnya kalau menurut saya keberadaan teman-teman legislatif itu penting untuk mengawasi semua keputusan pemerintah. Sebelum terjadi pengawasan terhadap keputusan pemerintah, maka akan lebih bagus bagaimana perjalanan, taruhlah salah satu produknya minyak goreng, itu diketahui betul. Mengapa sih kok kemarin sempat langka? Atau sebaliknya, mengapa sih kok kemarin sempat mahal? Itu kalau misalkan ada orang yang bermain untuk kepentingan dirinya, kekayaan dirinya, maka hal itu perlu ditegakkan dalam hukumnya, karena ini adalah mereka melanggar pasal pidana. Tapi kan masalahnya adalah hal itu tidak dicari. Tapi yang dicari adalah sekarang kemudian mungkin minyak goreng itu sepertinya tidak ada di pasaran, atau mungkin sebaliknya di tempat tertentu sangat murah karena ada sebuah pasar yang diciptakan oleh pemerintah. Itu maka memang sebetulnya kalau tidak ada sebuah kasus yang menggelegar yang besar begitu, sepertinya kita diam-diam saja, tidak ada terjadi. Apalagi sebetulnya minyak goreng itu sebagian masyarakat, apalagi masyarakat menengah ke atas ya, itu nggak butuh kok, karena mereka sudah berusaha menghindari minyak. Minyak itu menjadikan tubuh orang itu kolesterol banyak. Kalau kolesterol banyak menjadi penyakitan. Ada sebuah kesadaran di orang menengah ke atas, tapi di orang menengah ke bawah, apalagi yang menjadi pelaku UMKM, ini minyak sangat penting. Tanpa minyak tidak bisa menggoreng, misalkan gorengan-gorengan, atau tidak bisa usaha makanannya berjalan. Itu hal yang sangat berkebalikan ya, paradok ya. Nah, di sini sebetulnya keberadaan pemerintah bagaimana mengawalnya. Seandainya ada para pengusaha yang nakal, maka mereka yang nakal itu yang harus diproses hukum. Tetapi kalau ada yang lebih nakal itu adalah dia membuat suasana bagaimana hiruk pikuk dunia perekonomian, targetnya misalkan ada hubungannya dengan pemilu atau politik. Ini adalah lebih nakal lagi, dan itu tentunya teman-teman legislatif harus menjadi check and balancing, bukan menjadi bagian dari proses ini. Dan kalau menjadi bagian dari proses ini, biasanya nanti pada pemilu di 2024 akan dihukum oleh rakyat. Ketika ada seseorang yang dia adalah bagian dari proses ini, maka dia tidak mungkin, kemungkinan besar tidak akan dipilih oleh rakyat. Begitu, Harel. Jadi dapat disimpulkan bahwa check and balances ini sangat efektif untuk saat ini ya Bapak. Ya betul. Berarti ketika check and balances ini tidak ditegakkan, apakah akan ada hal yang tidak diinginkan Bapak? Apakah ada hal lain seperti selain check and balances, tapi seperti hal lain gitu Pak, peraturan check and balances? Jadi gini loh, ketika seorang legislatif itu tidak menyadari dirinya sebagai penyeimbang dari pemerintah, maka yang terjadi adalah ya tidak ada orang yang bisa berani untuk menyuarakan secara formal. Mungkin seperti di ruangan ini, Bu Saimah, Cornelita, atau Egar itu berani bersuara, tetapi tidak sebesar suaranya didengar oleh pengambil kebijakan ketika disuarakan oleh sang legislatif. Karena dia mewakili 200.000 orang, mewakili 50.000 orang, atau di kabupaten mewakili 10.000 orang. Itu kan suaranya didengarkan ya. Kalau misalkan Hareji dan bersuara, itu kan hanya mewakili dirinya sendiri.
Berbeda dengan sang legislatif. Tetapi kalau legislatif sudah misalkan dengan pemerintah itu sudah menyatu, ya maka akan ada sebuah problem check and balancing antara eksekutif dan legislatif. Begitu ada. Ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Harel. Itu Jelas sekali. demi kesadaran hukum yang ada di negeri. Sekarang Egar, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Mohon maaf sebelumnya suara saya sudah terdengar apa belum? Oke, sudah bagus. Baik Bapak. Jadi begini, pertanyaan saya mengenai kesadaran hukum. Kan seperti di penjelasannya Bapak Sepuh, salah satu untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu melalui sosialisasi kan Pak. Nah, tapi pada prakteknya itu di lingkungan hidup saya, tempat tinggal saya itu masih banyak gitu loh Bapak, orang-orang yang masih belum sadar dengan adanya hukum. Bahkan teman saya juga pernah bilang itu saking meremehkan peraturan itu, bilang gini Bapak, dibuatnya peraturan itu ya justru untuk dilanggar gitu loh. Itu sebagai bukti bahwasannya minimnya kesadaran hukum gitu loh Bapak. Nah, lantas gimana Bapak membuat masyarakat itu biar melek dengan peraturan dan sadar akan hukuman gitu Pak? Apakah hanya sebatas ketika orang itu sudah dihukum lalu baru sadar gitu Pak? Seperti kayak ibarat penyesalan di akhir gitu loh Bapak. Nah, sebelum jatuh pada penyesalan tapi masyarakat itu sudah paham bahwasannya ya adanya hukum itu harus kita taati, adanya hukum itu harus kita jalankan. Jadi seperti itu Bapak. Terima kasih. Egar. Kesadaran hukum itu sebetulnya tidak harus wajib sosialisasi. Sosialisasi itu sebagai salah satu kesadaran hukum itu dihadirkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia atau seluruh rakyat dari sebuah negara itu sadar terkait dengan apa yang menjadi kesalahan, maksudnya apa yang menjadi ancaman terhadap negara, maka mereka akan sadar semuanya. Misalkan begini, kalau orang sadar bahwa tidak menggunakan helm itu akan membahayakan bagi pengguna lalu lintas, maka semuanya pasti pakai helm tanpa harus ada operasi justisi dari teman-teman polisi ataupun tanpa ada perintah-perintah yang kemudian seseorang itu merasa terpaksa. Begitu juga kalau orang sadar bahwa misalkan minuman keras itu akan membahayakan terhadap tubuh, maka tanpa ada proses pidana, orang itu akan bisa menikmati itu. Kan apa yang disampaikan Egar tadi kan betul, bahwa orang itu baru sadar minuman keras itu sesudah umur 45-50 tahun, sesudah pada waktu masa mudanya minum minuman keras, pada waktu umur 45-50 nggak taunya tubuhnya sudah rusak semuanya, alat tubuhnya sudah tidak berfungsi. Akhirnya kemudian baru sadarnya sudah umur 45-50 ketika mereka sudah tidak bisa mengembalikan masa pada waktu muda dahulu, yang sebetulnya pada waktu muda dulu kan minuman keras itu kan karena mungkin supaya gengsi, supaya rasanya itu merasa wah, atau mungkin yang lainnya. Jadi kan kadang-kadang masyarakat itu melanggar itu bukan karena keinginan untuk melanggar, tetapi karena ketidaktahuan terhadap sesuatu. Jadi aturan itu sebenarnya dibuat bagaimana sebuah tatanan sosial itu bisa berjalan dengan baik, bukan digunakan sebagai alat pemaksa. Meskipun terkadang aturan itu dijadikan sebagai alat pemaksa. Misalkan kalian pada waktu masih di sekolah dasar sampai SMA itu selanjutnya harus memakai seragam. Lupa mengapa sih pakai seragam? Kan tanpa seragam pun juga sebenarnya bisa sekolah. Nah itu kan, kalau itu adalah dalam bahasa paradigma sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, itu bagaimana uniformitas itu kemudian muncul, yang berbeda dengan masa perkuliahan.
Selanjutnya ketika melanggar terkait dengan misalkan hari Senin pakai baju putih biru, maka dia akan dihukum. Nah, itu kan karena ada sebuah harapan dari taruhlah pemimpin sekolah atau pengelola sekolah, bagaimana lebih bagus, tetapi kan kadang-kadang siswa itu kan ngomong bagus kan tidak begitu, sehingga sekarang muncul sekolah yang dia tidak pakai seragam apapun. Nah sekarang adalah dibandingkan saja, lebih bagus mana outputnya, outcome-nya antara sekolah yang pakai seragam dan tidak, atau dibandingkan antara yang pakai helm dan yang tidak pakai helm, lebih banyak mana yang selamat, kan begitu, ketika dia pengguna di jalan lalu lintas dan selanjutnya. Jadi intinya bahwa keberadaan hukum itu sebetulnya kalau ada semua masyarakat sadar, hukum itu tidak perlu dibuat. Akhirnya berbicara sosialisasi hukum itu sebenarnya tidak perlu dilaksanakan. Sosialisasi hukum itu dihadirkan karena ada sebagian masyarakat yang tidak tahu atau tidak paham. Karena kalau yang namanya di Madura, kopiah itu lebih hebat daripada helm. Jadi kalau di Madura itu pakai helm, itu lucu loh. Kiai kok pakai helm, santri kok pakai helm. Tetapi kalau di jalan raya, santri kiai pakai kopiah, itu baru kiai ataupun santri. Dan kebetulan, atau ini perlu diteliti ya, antara orang yang pakai kopiah dan pakai helm di Madura, itu lebih banyak mana yang kecelakaan, kan begitu. Atau yang kecelakaan kemudian meninggal dunia. Nah ini kan sebetulnya digunakan untuk bagaimana kesadaran hukum yang ada di Madura itu sebetulnya tanpa helm itu orang sudah selamat atau tidak. Kalau memang banyak orang kecelakaan dan kemudian meninggal dunia, ya akhirnya hukum sebagai alat pemaksa. Para kiai, para santri, kamu pakai helm. Sudah banyak orang yang jadi korban ini. Tetapi kalau sebaliknya, maka seharusnya ada sebuah perbedaan atau spesial khusus Madura. Helm itu lebih hebat daripada, maksudnya kopiah itu lebih hebat daripada helm. Maksudnya karena sadar semuanya. Begitu Muhammad Ikan. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, karena sudah 1 jam lebih, saya anggap untuk perkuliahan kita terkait dengan diskusi cukup, saya rasa cukup. Sekarang kita akan melanjutkan tentang penulisan paper. Ini adalah menyempurnakan discussion atau pembahasan minimal 7 halaman, yang mana pada awal, maksudnya kalian pada pembahasan atau discussion ini menampilkan data, dan selanjutnya pada saat ini yang paling banyak adalah analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Jadi apakah data berupa angka atau kalimat, silahkan dianalisis berdasarkan teori kalian. Kalau kemarin 3,5 halaman, sekarang 7 halaman penyempurna dari itu semuanya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau sudah cukup maka tinggal melanjutkan saja. Oh iya, PKM-nya teman-teman kemarin sudah menyampaikan list ke saya. Tinggal nanti dikawal bagaimana bisa lebih berhasil dari teman-teman semuanya. Itu kalau teman-teman lolos PKM dan menjadi pemenang yang didanai, pertama teman-teman akan bebas dari skripsi, tidak perlu mengerjakan skripsi. Begitu juga publikasi ilmiah. Kalau dari menulis paper ini hanya bebas dari, kemudian kalau terpublis bebas dari menulis publikasi, bukan publikasi ilmiah. Kalau PKM bebas semuanya, dan lebih penting lagi juga teman-teman mendapatkan bantuan dana dari proses PKM itu. Jadi sebetulnya menyenangkan bagi teman-teman kalau berhasil untuk PKM ini.
Apakah ada pertanyaan terkait dengan PKM? Saya Bapak. Oke, silahkan, Edgar. Saya mau bertanya mengenai artikel yang tugas Bapak berikan itu loh Bapak. Oke. Mengenai pembahasan itu dikumpulkan minggu depan ya Bapak, 7 halaman buat pembahasan saja. Kan 7 halaman, 3,5 halaman kan sudah kemarin. Ya kan, yang 3,5 halaman per hari ini. Itu dikumpulkan per Sabtu atau Senin enaknya teman-teman maunya? Kalau Sabtu lebih bagus, jadi teman-teman lebih siap lagi, karena kan gini loh, kan teman-teman kan mempunyai berapa? 24 SKS ya. Ketika bisa membagi waktu yang teratur, maka tidak mengganggu mata kuliah lain. Sebetulnya kalau saya targetnya begitu sih, tapi kalau teman-teman semakin lama, maka semakin akan mengganggu mata kuliah lain. Maksudnya tugas-tugas mata kuliah lain. Jadi bisa Minggu malam atau Senin malam lah, atau Senin malam aja nggak apa-apa. Tapi semoga tidak mengganggu mata kuliah lain dalam hal mengerjakan tugas. Begitu ya kan? Senin malam itu sudah 7 ini Bapak pembahasan. Sudah 7 halaman. 7 halaman dengan pendahuluan kemarin yang 1 halaman, kemudian metode yang setengah halaman, jadi sekitar menjadi 8,5 halaman atau 9 halaman. Iya Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Lainnya ada? Baik teman-teman, kalau sudah jelas semuanya, terima kasih atas partisipasinya, baik dalam hal perkuliahan ataupun dalam membuat paper ataupun tentang PKM. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Bapak.